Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Banana Crispy. Di sini ada Teh Arsha Maulidi Pajahrat. Halo Teh Asra. Halo, Kemudian ada Teh Sapna Nurhaliza. Halo Teh hai. Sapna. Kemudian ada Kang Fahri Habib Hamawari. Halo, halo. Kemudian ada Kang Muhammad Rifki Apiandi. Halo, halo. Dan ada saya sebagai Spiratna Ginajar sebagai MC. Kali ini kita akan membahas tentang BMC terlebih dahulu. Apa sih itu BMC? Pertama akan dibacakan oleh Teh Arsha. Bisnis model kanvas dari kelompok kami yaitu keripik pisang. Di aktivitasnya itu yang pertama membeli bahan utama yang baik dan berkualitas. Yang kedua memberi pelayanan yang baik, cepat dan memuaskan. Dan yang ketiga mempertahankan rasa supaya pelanggan bertambah dan bisa bersaing dengan produk lain. Sekian. Oke, terima kasih kepada Teh Arsha. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Yang pertama adalah key partner, yaitu supplier bahan yang bagus. Kemudian yang kedua adalah pedagang bumbu atau ingredient. Dan yang ketiga adalah penyelenggara pameran. Itu bisa di mall atau di mana saja. Kemudian yang ketiga adalah key resorts. Yang pertama adalah lokasi penjualan yang strategis, yaitu yang seperti tadi, seperti di mall, di pasar, atau dimanapun yang sekiranya memungkinkan. Kemudian yang kedua adalah alat masak yang praktis dan modern. Dan yang ketiga adalah supplier bahan baku yang terpercaya. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Syapna. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama, keripik pisang akan dijual dalam berbagai pilihan rasa, seperti rasa kopi. Yang kedua, keripik pisang bisa dinikmati secara praktis. Selanjutnya ada channel. Yang pertama, channel-nya itu media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Yang kedua, bisa juga di festival kuliner. Yang ketiga, aplikasi pemesanan makanan online seperti Gojek, Grab, dan lain-lain. Oke, terima kasih kepada Teh Sapna. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Kang Fahri. Kepada Kang Fahri, dipersilahkan. Baik, untuk customer relationship, yang pertama, berbagai promosi menarik jika pembelian melalui pemesanan online. Yang kedua, beli 3 gratis 1. Kemudian untuk cost struktur, 1. Pengadaan alat untuk mengolah keripik, 2. Pengadaan bahan baku, 3. Persiapan anggaran, tempat, berjualan, dan promosi. Oke, terima kasih kepada Kang Fahri. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Kang Rifki. Selanjutnya, customer segment. Target pemasaran segala usia, namun target untuk remaja yang berasal dari berbagai kalangan, terutama anak sekolah dan mahasiswa. Kemudian ada revenue stream. Yang pertama, modal awal dari pribadi. Yang kedua, sistem bagi hasil dari kerjasama. Oke, terima kasih Kang Rifki yang telah menjelaskan. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang lembar kerja Lean Startup. Yang pertama akan dibacakan oleh Teh Arsha. Dari lembar kerja Lean Startup yang dikerjakan oleh kelompok kami, ide bisnisnya mengapa produk ini dibutuhkan? Karena produk ini sangat kekinian, mudah, dan praktis dibawa kemana saja, dan pasti banyak peminatnya, apalagi di kalangan anak muda. Bagaimana solusi kita berbeda dari kompetitor? Solusinya mencari informasi tentang kompetitor yang ada, kekurangan dan kelemahan dari kompetitor tersebut, agar bisa menjadikan acuan dalam berinovasi dan memajukan produk ini agar semakin unggul. Apa produk kita? Namanya Banana Crispy atau keripik pisang dengan varian rasa yang lebih dominan ke aneka rasa kopi yang beragam. Asumsi ide bisnis yang akan dibangun oleh kelompok kita karena anak muda zaman sekarang sudah banyak yang menggemari kopi dan sering menghabiskan waktu di coffee shop hanya untuk sekadar nongkrong ataupun mengerjakan tugas dengan ditemani secangkir kopi. Maka dari itu, muncullah ide untuk membuat produk keripik pisang dengan varian rasa kopi agar bisa mewakili kesukaan anak muda sekarang untuk bisa mencicipi kopi dengan praktis dan bisa dibawa kemanapun dengan harga yang terjangkau.
Dan juga dengan produk ini bukan hanya sekedar cemilan, tetapi juga sensasi yang dapat dirasakan dengan mengonsumsi produk ini. Bisa ngemil sambil ngopi dalam satu produk sekaligus tanpa ribet. Oke, terima kasih Teh Arsya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang kedua adalah user journey map. Pahami problem customer sampai mendapatkan goal. Di sini yang pertama adalah user pembeli atau konsumen. Journey-nya adalah memastikan produk layak konsumsi, mempunyai nilai dan kualitas yang bermutu, terjamin kehalalannya. Kemudian yang ketiga adalah mencari review tentang produk yang akan dibeli. Dan yang keempat adalah melihat harga dengan membandingkan produk dengan kompetitornya. Dan selanjutnya adalah user penjual atau produsen. Di sini adalah menjual barang dengan bahan yang berkualitas tinggi agar cita rasa dari makanan tersebut baik dikonsumsi dan mempunyai nilai gizi yang baik. Kemudian yang kedua adalah menjual produk dengan berbagai jenis dan rasa. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan layanan pesanan melalui berbagai media seperti online shop, IG, marketplace, dan lainnya. Kemudian yang keempat adalah pembayarannya bisa langsung tunai dan transfer. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa menerima requestan dari customer untuk menyediakan kebutuhan yang diinginkan. Kemudian menjual barang dengan harga yang ramah dompet agar menarik banyak pembeli. Dan di sini adalah goalnya dari pembeli yaitu konsumen adalah mendapatkan barang sesuai dengan yang diinginkan, yaitu bermutu, sehat, bergizi, terjamin kehalalannya, dan yang pasti dengan harga yang hemat di kantong. Kemudian goal dari penjual adalah bisa mendapatkan keuntungan yang banyak dengan cara mendapatkan konsumen yang banyak karena mempunyai kualitas produksi yang baik. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Syapna. Selanjutnya ada Driven Board. Brainstorming area hipotesisnya ada customer. Yang pertama itu kalangan remaja. Yang kedua pelajar atau mahasiswa. Yang ketiga masyarakat dari berbagai kalangan. Yang keempat pekerja. Dari execution areanya, customer yaitu pembeli. Yang kedua ada problem. Dari brainstorming areanya, yang pertama, saya yakin bahwa ada orang yang tidak menyukai pisang. Yang kedua, harga yang mungkin kurang bersahabat di kantong pelajar. Yang ketiga, jangkauan konsumen yang masih terbatas. Yang keempat, miscommunication. Problem yang di execution areanya, yang pertama, kesulitan mencari barang yang dicari. Yang kedua, harga yang kurang bersahabat. Yang ketiga, lokasi penjualan yang terlalu jauh. Yang keempat, kesalahan dalam komunikasi. Selanjutnya ada solution. Yang pertama itu dengan mengolah olahan pisang sedemikian rupa, maka olahan pisang ini akan berbeda. Yang kedua yaitu dengan adanya berbagai promo mungkin akan semakin murah harganya. Yang ketiga dengan adanya promosi melalui sosmed akan semakin dikenal banyak orang. Yang keempat dengan menggunakan barang yang baru. Execution areanya yang pertama menggunakan pilihan menu yang sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, adanya berbagai promo. Yang ketiga, adanya gratis ongkos kirim minimal pembelanjaan. Yang keempat, penggantian barang baru. Selanjutnya ada research assumption. Yang pertama, perlu edukasi mengenai kalau buah pisang itu baik untuk pencernaan. Yang kedua, adanya berbagai cara yang bisa dicari. Yang ketiga, tidak semua orang menggunakan Android atau iOS. Yang keempat, membuang waktu. Execution areanya, yang pertama, tidak mau ribet mencari barang. Yang kedua, keterbatasan promo. Yang ketiga, belum tentu barang yang dijual sesuai. Yang keempat, memakan waktu yang cukup lama. Terus ada metode dan solution correction. Yang pertama itu wawancara sukses jika 8/10 menyatakan masa ini valid. Yang kedua, wawancara sukses jika 8/10 mengatakan masalah ini valid. Yang ketiga, wawancara sukses jika 7/10 mengatakan masalah ini valid. Yang keempat, wawancara sukses jika 8/10 mengatakan masalah ini valid. Yang execution areanya yang pertama, wawancara sukses jika 7/10 mengatakan masalah ini valid. Yang kedua, wawancara sukses jika 8/10 mengatakan masalah ini valid. Yang ketiga, wawancara sukses jika 8/10 mengatakan masalah ini valid. Yang keempat, wawancara sukses jika 8/10 mengatakan masalah ini valid. Result dan destination-nya yang pertama, valid 6/10.
valid 8/10, yang ketiga valid 7/10, yang keempat valid 7/10. Learning-nya yang pertama, ingin mencari barang dengan praktis. Yang kedua, banyak yang sudah menggunakan voucher promo. Yang ketiga, cacat dalam perjalanan. Yang keempat, berkurangnya minat pembeli. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Syapna, dan selanjutnya akan dibacakan oleh Kang Fahri. Baik, untuk Value Proposition Canvas, yaitu semacam kerangka yang mencocokkan antara market dan produk. Ada dua diagram pada Value Proposition Canvas, yaitu customer. Di dalam diagram customer terdapat 3 bagian, yaitu pain. Di dalam pain yaitu 1, produk kurang dikenal, 2, kemasan kurang menarik, 3, kritik keras. Dan untuk gain-nya, 1, enak, 2, tahan lama, sehat, dan simpel. Lalu untuk customer job, yaitu keripik berbahan dasar pisang lokal yang berkualitas baik dengan penampilan keripik yang menarik dan baik untuk kesehatan. Lalu pada diagram produk terdapat 3 bagian, yaitu untuk P-nya, 1, mempromosikan produk di berbagai sosial media agar mudah dikenal. 2, mengubah desain kemasan agar menarik pembeli. 3, mencoba untuk memperhatikan proses pengolahan keripik. Untuk produk dan servis, yaitu 1, pencantuman tanggal expired pada kemasan dan bentuk kemasan yang simpel. 2, bahan yang berkualitas. Untuk gain produk, yaitu menciptakan inovasi baru dalam produk olahan pisang yang memiliki nilai gizi tinggi dalam bentuk keripik yang mudah dan praktis dimakan. Oke, terima kasih kepada Kang Fahri yang telah menjelaskan. Selanjutnya kita akan beralih terlebih dahulu kepada Lean Canvas. Di sini ada problem dan solution yang akan dijelaskan oleh saya. Masyarakat Indonesia lebih banyak mengkonsumsi cemilan daripada makanan berat. Masyarakat Indonesia jadi sangat suka ya doyan ngemil gitu. Kemudian masyarakat Indonesia suka memilih produk yang beda dari yang lain. Rasa yang enak, harga yang murah, dan banyaknya kemasan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah cemilan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan emosional. Misalnya lagi galau, jadi mengkonsumsi cemilan kayak gitu. Kemudian yang solusinya adalah menyediakan cemilan keripik pisang yang memiliki kadar gizi yang baik untuk memenuhi kebutuhan harian. Dan yang kedua adalah menyediakan keripik pisang bervariasi dan memiliki rasa yang enak dan mempunyai kemasan yang menarik dan banyak agar konsumen lebih tertarik untuk membeli. Kemudian yang ketiga adalah membeli keripik bisa dari rumah karena penyediaan layanan pesanan COD maupun transfer. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Arsya. Unique value profession-nya, yang pertama, lebih memperhatikan proses pengolahan keripik. Yang kedua, kami menghadirkan berbagai promo yang nantinya akan semakin murah harganya agar ramah di berbagai kalangan. Yang ketiga, kami mengembangkan inovasi baru dalam produk olahan pisang dalam bentuk keripik dengan dasar varian rasa unik yaitu kopi. Dan yang keempat, dengan cemilan yang bisa dibawa kemana-mana dan mudah untuk dibeli. Unfair advantage-nya, yang pertama, produk dibuat oleh mahasiswa, dan yang kedua, belum pernah ada yang membuat produk olahan keripik pisang dengan varian berbagai rasa kopi. Oke, terima kasih kepada Teh Arsya. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Syapna. Selanjutnya ada customer segment-nya. Yang pertama yaitu pelajar dan mahasiswa dari usia 13 sampai 25 tahun. Yang kedua ada dewasa muda dari usia 20 sampai 25 tahun. Yang ketiga adalah masyarakat dari berbagai kalangan dari 26 tahun sampai 50 tahun. Selanjutnya ada early adopter. Yang pertama, para pelajar atau mahasiswa dari usia 13 sampai 25 tahun, kaum milenial yang sering tertarik dengan makanan yang unik. Yang kedua, dewasa muda dari 20 sampai 25 tahun. Yang ketiga, masyarakat dari berbagai kalangan dari 26 sampai 50 tahun. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Teh Syapna. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Kang Fahri. Untuk tasting alternatif, 1, menyediakan produk cemilan keripik pisang yang rasanya nikmat, bervariasi, sehat, dan bergizi.
2. Pembeli bisa membeli melalui platform online dan pemesanan melalui medsos, dan pembayaran bisa dilakukan di rumah atau melalui transfer bank. Untuk key metric, yang pertama, kunjungi media all-shop kami, lalu cari varian rasa sesuai seleramu, kemudian bayar kebutuhanmu dan dapatkan diskon dan promo menarik. Lalu selanjutnya untuk high level konsep, yaitu sekali coba bikin ketagihan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Kang Rifki. Channel, yang pertama ada media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Yang kedua ada festival kuliner. Yang ketiga, aplikasi pemesanan makanan online seperti Gojek, Grab, dan lain-lain. Kemudian konstrukturnya, yang pertama, biaya pengadaan alat untuk mengolah keripik. Yang kedua, biaya pengolahan bahan baku. Yang ketiga, biaya persiapan anggaran dan tempat berjualan. Yang keempat, biaya pemasaran. Yang kelima, gaji pegawai. Kemudian revenue strukturnya, yang pertama modal awal dari modal pribadi. Yang kedua, sistem bagi hasil dari kerjasama penjualan dari keripik pisang. Oke, kita beralih lagi kembali kepada Lean Startup yang akan dijelaskan lagi oleh Kang Rifki ya, tentunya. Ya. Baik. Ada product validation. Yang pertama Lean Canvas. Tujuan mendapat gambaran produk yang actionable, yang berfokus pada masalah, solusi, key metric, dan keuntungan yang kompetitif. Yang kedua MPV, sebuah teknik pembuatan dan pengembangan produk dengan fitur sesuai dengan kebutuhan dan dapat memuaskan customer. Nah, MPV-nya ada user, pembeli, penjual, dan pembeli. Kemudian ada goal, activity, sama fitur. Nah, goal dari si pembelinya mendapatkan kepuasan dari barang yang dibeli. Kemudian goal dari penjualnya mendapatkan konsumen dan keuntungan dari penjualan barang. Kemudian goal dari penjual dan pembelinya mendapatkan keuntungan masing-masing. Kemudian ada activity. Activity dari si pembeli yang pertama menentukan kebutuhan dan keinginan barang. Yang kedua memilih barang produk yang berkualitas dan terjamin kehalalannya. Yang ketiga melakukan transaksi. Kemudian activity dari si penjualnya. Yang pertama penyediaan marketplace, yang kedua menjamin produk yang berkualitas, yang ketiga transaksi tunai dan non-tunai. Kemudian activity dari si penjual dan pembelinya, negosiasi harga dan transaksi. Fitur dari si pembelinya, media seperti online shop, Instagram, marketplace, dan lain-lain. Kemudian fitur dari si penjualnya, yang pertama ada jasa pengirim, yang kedua pelayanan ramah dan cepat, yang ketiga diskon dan promo, yang keempat cash on delivery atau COD. Kemudian fitur dari si penjual sama si pembelinya, yang pertama konsumen memiliki kepuasan dari tersendiri dari apa yang disajikan oleh produsen atau penjual. Yang kedua, penjual atau produsen mengedepankan kepuasan pelanggan. Ya, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih kepada Kang Rifki yang telah menjelaskan. Oke, mungkin itu Baik, saja Kang. yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah ya?